SMAN Negeri 1 Plupuh yang luar biasa. Tepuk tangan. Dan juga kepada anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama, mari kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmah, taufik, hidayah, inayah, kesehatan, kasarasan, kawilujengan, yuswa ingkang panjang. Allahumma amin. Ya, langsung saja perkenalkan kami dari mana tadi? Siapa yang tahu? Dari SKI atau Sekolah Quran Indonesia yang beralamat di Gambiran Cangkol Plupuh Sragen. Insya Allah dari sini tadi Pak Mur menyampaikan kurang lebih 5 menit ya ke arah selatan. 12 ngidul nek kono ki dalane elek doblek-doblek ya kuwi tambah kudune 5 menit jadi 10 menit Pak Mur. Nggih. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kami dimohon untuk mengisi yaitu tentang kaitannya dengan pesantren kilat. Semoga dengan hadirnya kami bersinergi dengan SMAN Plupuh nanti bisa membawa keberkahan, kebaikan bagi kami SKI maupun bagi Sivitas SMAN Plupuh. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, sholawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya ila yaumul qiyamah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan kami dari Sekolah Quran Indonesia bersama teman-teman ya, ada Ustadz Supri dan juga ada anak-anak Mahat Ali nih. Jadinya ini putri-putri Mahat Ali dan juga ini mas-mas Mahat Ali itu juga Mahat Ali. Mahat Ali itu apa? Nanti biar disampaikan Pak Supri yang lebih detail, lebih paham kira-kira nanti programnya seperti apa, kedepannya dan seperti apanya nanti biar beliau saja. Kalau saya hanya mengantarkan saja pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya nanti ada tasmi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aziz. Setelah selesai tasmi kurang lebih 10-15 menit nanti langsung ke materi Ustadz Supri. Kepada beliau Mas Aziz, monggo dipersilakan untuk tasmiknya. Untuk anak-anak yang bawa Quran bisa dibuka ya, yang bawa yang tidak bawa didengarkan baik-baik, insya Allah pahalanya sama ya. Kepada beliau Mas Aziz, monggo dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana puasanya? Sudah ada yang mokel? Oh, tenane. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Azizia, biasa dipanggil Aziz. Sekarang sedang ada di Mahat Ali SKI dan asal saya asal Bekasi. Jadi mohon maaf jika saya tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Ya.
Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya diamanahkan oleh SKI untuk mengajarkan kalian tahsin, lebih ke tahsin ya, bukan tasmi'. Jadi yang akan saya ajarkan adalah suratul Fatihah. Semuanya sudah hafal? Ada yang belum hafal Al-Fatihah? Ya, karena peran Al-Fatihah ini sangat penting di dalam salat kita. Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi kita yang tidak atau belum membaca surat Al-Fatihah. Jadi jika kita tidak membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja saya mulai. Yang bawa Quran silahkan dibuka surat Al-Fatihah. Yang tidak bawa bisa pakai hafalannya. Ya. Dimulai dari bismillah. Nanti saya baca, teman-teman tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Ketika kita menyebut alhamdulillah, jangan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Karena bedanya antara ha dan ha ini sangat fatal. Segala puji bagi Allah kalau kita menyebutkan alhamdulillah. Tapi kalau kita menyebutkan alhamdulillah, maka segala kematian bagi Allah. Ini sangat berubah arti. Maka jangan kita seenaknya membaca Al-Qur'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Al-Alamin jangan kita baca Alamin, karena beda. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau kita baca Alamin memakai hamzah a, maka segala puji bagi Allah, Rabb segala penyakit. Ini akan sangat berubah arti. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang harus diperhatikan di ayat 5 ini, ketika kita mengucapkan iya, maka ada penekanan di sana. Iya, bukan iya, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Ya, di sini juga ada yang harus diperhatikan. Ketika kita mengucap an'amta, jangan an'amta. Tapi yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jadi an'amta. Coba an'amta. An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم Ya, ketika kita bertemu dengan huruf go, terutama yang sukun, jangan kita pantulkan ghairil maghdub, jangan, tapi kita tahan ghairil maghdubi alaihim. Ayo, 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, bukan mag. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. 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 Ya, dari huruf dha ke huruf lam kita tahan dulu pengucapannya sebelum kita masuk ke huruf lam dari huruf dha. Waladdallin. Waladdallin. Ya. Coba saya mau satu sampel dari yang putra. Kira-kira ada yang mau? Kalau enggak saya tunjuk. Itu masnya yang itu tadi kayaknya semangat banget, masya Allah beliau. Diri mas. Ayo. Di situ aja enggak apa-apa mas. Jadi masya Allah. Yang paling semangat masya Allah. Ayo coba. Ya, baik, itu saja pengenalan surat Al-Fatihah dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, demikian tadi kita belajar tentang surah Al-Fatihah. Jadi dikala kita membaca Al-Quran ternyata ya tidak semudah dan tidak dipermudah, dalam artian memang kita harus betul-betul paham dan tahu tajwidnya atau hukum-hukum bacaan Al-Quran biar tidak salah dalam artinya. Oleh karena itu nanti monggo anak-anak bisa gabung dengan Sekolah Quran Indonesia. Nanti seperti apa kepada beliau langsung saja Ustadz Supri untuk menyampaikan
maupun pengenalan Sekolah Quran Indonesia. Matur nuwun. Diteruske guntingnya. Di bawah sini diteruske. Di bawah sini diteruske. Salah satu aja yang itu. Kowe cedak kene wae Mas nyuting. Mosok adoh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho iki pesertane 1000 kurang lho. Sing jawab salam kok kaya nggo cah 10 wae. Nah, cecah nom-nom semangat-semangate bagus-bagus ngono jawab salam. Jadi jawab yang semangat, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kuat-kuat posone anggur jawab salam maneh-maneh. Kowe ana sing poso medhut. Endi bocah endi? Poso medhut kan jewer kupinge ya. Gerang kok poso medhut. Oke, lanjut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anak semua, anak soleh solehah semuanya. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, insya Allah ini anak-anak soleh sejak lahir. Diamini toh. Diamini rekoso men. Poso ya saurane. Wong nek malas sih kok kan alasan ada hasilnya. Orang yang malas itu selalu punya alasan, betul? Perhatikan. Nanti di sesi terakhir saya ada pertanyaan yang harus dijawab. Sudah kita siapkan kertasnya. Ya, jadi semua harus memperhatikan materi apa yang harus kami sampaikan di sini. Pertama, kita bersyukur pada Allah bahwa pagi ini Allah masih berikan kita nikmat yang sangat besar sekali. Yang ketika nikmat itu tidak diberikan ke semua hambanya. Pertama adalah kita masih diberikan nikmat untuk bernafas. Karena setelah tidur kita bisa bangun, itu alhamdulillah. Banyak orang yang tidur akhirnya bablas mati. SMS pengen mati urung? Urung? Siapa? Fahri? Halo Fahri? Ya. Itu nikmat yang besar yang harus kita syukuri hari ini. Kalau saya tanya tadi, siapa yang hari ini bangun dan sholat subuh di masjid, angkat tangan. Ayo angkat tangan, jujur. Yang hari ini pagi tadi bangun dan sholat subuhnya di masjid. Fahri wineng di masjid. Ora ngacung. Ayo ngacung. Nek ora enek nggur Fahri tok ndi liyane ndi? Loro. Kowe jenenge sapa le? Hah? Andika. Oh, Andika cah bagus ya. Kopiahmu sing apik kok ngene iki lho, nganggo kopiah ra memper ngono. Insyaallah. Nah, yang bangunnya jam 5 siapa? Angkat tangan. Yang bangunnya jam 6. Iki jane do tangi po ora? Ora ngacung.
Sing salat subuh setengah 7 sapa ngacung pakai hadiah. Endi lah do salat subuh apa ora mau. Oke, teman-teman, hari ini kita ngajinya santai aja. Kita ngaji surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Ada yang sudah hafal surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Kalau sudah hafal silakan maju ke sini. Kayak 10.000. Ayo. Fahri siapa lurung nih? Fahri itu dulu santri saya di TPA Al Mukmin Gambiran. Ora paling ngisi-ngisi sing mulang oleh. Mlebu jurang piye? Ya, ambil mic-nya Mas Ayes, ambil mic-nya. Dipandu Mas Ayes, kita nanti bareng-bareng. Mas Ayes dulu, kemudian bareng-bareng. Yang bawa Quran dibuka. Ayo, yang bawa Quran dibuka semuanya. Al-Anfal ayat 2 dan 3. 2 dan 3 aja. Ada yang bawa Quran enggak? Lah pesantren orang bawa Quran terus ngopo? Bawa, ayo dibuka dulu semuanya. Al-Anfal ayat 2 dan 3. Udah ketemu? Soalnya nanti kamu akan ada pertanyaan yang dibagikan oleh mbak-mbaknya. Ini mbak-mbak dari Mahat Ali. Mahat Ali itu apa toh? Mahat Ali itu kuliah sing berasrama. D2, diploma 2 berasrama tidak pulang. Anak soleh solihah. Ayo rasa do gemreneng dewe-dewe. Saya lihat nanti yang rame tak suruh maju baca sendiri saisone. Anak-anak perhatikan. Yuk kita mulai membaca surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Monggo Mas Ayes terlebih dahulu baru nanti ditirukan. Monggo Mas Ayes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ada yang siap membacakan artinya? Siapa yang membacakan artinya? Fahri maca re Fahri. Artine, masa ora iso artine. Sini, tak Fahri rene. Mboten Pak piye nang. Lah mbiyen lho kowe TPA tak ulang lho. Ya ngene. Innamal mu'min itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, kan gitu. Ada yang bawa Al-Quran, ada terjemahannya enggak ini? Tolong diberikan Mas mic-nya, itu suruh baca itu, yang putri itu suruh baca artinya. Ya itu putri itu ada yang cari yang bawa Al-Quran ada terjemahannya suruh bacakan. Ngone mau ngomongin terus ngantuk. Ya dibaca Mbak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya
Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Oke, terima kasih. Jadi ayat ini menerangkan nanti ciri-cirinya orang yang beriman. Kalau saya tanya teman-teman semuanya, kira-kira yang hadir di sini orang iman semua enggak? Sopo sing ngomong mboten? Nah. Allah berikan ciptakan makhluk itu pasti punya ciri-ciri tertentu, dan ciri itulah sebagai identitas. Ayo perhatikan. Contoh hewan. Ya. Harimau. Pernah lihat harimau? Di TV pernah? Di YouTube pernah? Pernah mendengar kata-kata harimau? Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata-kata harimau? Hah? Iwan buas. Yang terkenal dengan harimau itu apa? Hah? Apanya? Taringnya. Jadi harimau itu punya ciri dengan taringnya. Ya. Itu harimau. Kalau gajah cirinya apa? Belalai. Apa Pak Jum? Gajah itu gadi. Kalau rusa tanduk. Nah, kalau yang saya sebutkan itu sudah kehilangan cirinya itu, maka dia tidak akan punya identitas. Contoh harimau kok sudah nggak punya taring, kira-kira medeni wong ora? Medeni apa lah, wis ora duwe siung apa nembok kapakne wis ra iso ngletak kowe, kan ngono. Nah, harimau itu ditakutin orang karena taringnya. Ketika taring itu sudah nggak ada, halo, maka harimau itu sudah nggak punya wibawa lagi. Harimau itu sudah kehilangan identitas. Rusa kok sudah nggak punya tanduk, kelihatan indah nggak? Enggak. Rusa kalau seorang punya tanduk berarti rusa kehilangan identitas. Sama orang muslim, orang iman, orang mukmin itu punya ciri. Nah, ciri-ciri ini nanti yang akan saya sebutkan di Al-Quran ini, sudahkah nanti ada pada diri kita sebagai orang yang ngaku sebagai orang yang beriman? Nah, ciri yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu satu, ketika disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Ayo perhatikan, ini penting. Anda pernah gemeter? Pernah gemeter enggak? Pas ngopo? Pas ngopo kowe gemeter? Pas dadi petugas upacara gemeteran. Pas luwe gemeter. Orang iman itu ketika disebut nama Allah maka hatinya gemetar. Merasa nggak kita ketika disebut nama Allah hati kita bergetar? Itu ciri yang pertama. Nek biasa-biasa saja, berarti ciri yang pertama itu belum menempel pada diri kita, belum ada pada kita. Berarti kita nanti akan kehilangan identitas sebagai seorang yang beriman. Allah itu ciptakan manusia dilengkapi dengan hati. Semua yang ada di sini nek iso melek ngene iki berarti jen duwe hati. Kita itu diciptakan Allah itu dilengkapi dengan punya hati. Ya enggak? Ada yang enggak punya hati? Angkat tangan. Di ora Fahri wae liyane. Wes nasib muri Fahri. Perhatikan.
dalam hati itu Allah berikan jutaan rasa. Berapa? Jutaan rasa. Rasa yang paling dominan ketika disebut namanya maka dia akan gemetar. Contoh yang paling dominan di hati kalian itu rasa siapa? Rasanya ke siapa? Orang tua, gurunya, atau gebetannya? Jujur wae. Contoh ini, contoh Fahri kalau Andika. Misalkan Fahri itu sama bapaknya itu cinta banget sama bapaknya. Siapa yang cinta sama bapaknya, sama ibunya? Semua ya? Semua sayang sama bapak ibunya? Kenapa kamu sayang sama bapak ibu? Iya, karena bapak sayang. Karena ibulah yang melahirkan, bapak ibulah yang membesarkan kita, betul? Maka kita harus sayang. Pertanyaan saya, buktikan rasa sayang itu bahwa dialah yang mendominasi rasa yang ada di dalam hati kita. Kalau cinta kamu beneran sama orang tua, ketika orang tua kamu itu disebut namanya, kira-kira hati kamu bergetar atau enggak? Kerasa enggak? Misalkan begini, emosi. Misalkan begini, misalkan ada di sebuah pertemuan, ada pengumuman door prize. Ya, yang mendapatkan door prize hari ini adalah saudara Trimbel. Trimbel padahal umpamanya bapaknya Fahri. Bapaknya Fahri jenengmu sapa ori? Fahri. Mamang ya. Umpamanya gitu. Maka ketika nama bapak kamu disebut itu kamu kerasa nggak? Ada rasa yang beda nggak? Daripada nama bapaknya orang lain. Rasanya beda apa beda? Beda pasti. Kalau kamu sudah mulai punya rasa terhadap teman kamu disebut bapak ibu gurunya di sini misalkan, ada yang sudah punya rasa sama temennya, jangan dulu, nggak boleh, dosa. Kalau toh misalkan ada namanya misalkan Fahri sedang punya rasa sama Silvi misalkan, kalau misalkan Silvi itu dipanggil, yang terhormat saudara Silvi akan membacakan surat Al-Anfal ayat 2-3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fahri mesti orari. Iya. Itulah rasa. Maka karena rasa cinta kita kepada Allah, ketika satu nama Allah itu disebut, maka kita mesti harus gemetar hati kita. Ini ada kisah yang menarik teman-teman. Ada kisah. Ayo diperhatikan. Kita ngaji ini rada tenanan. Ora kaya nek aku kultum tak jak gojek kae. Pokoknya iki ngaji ini tenanan karena nanti ada pertanyaan yang harus Anda isi. 10 menit lagi saya selesai. Ada kisah yang sangat menakjubkan. Waktu itu ada seorang kafir yang bencinya kepada Rasulullah itu sampai ke ubun-ubun. Anda pernah benci terhadap orang lain? Anda pernah anyel terhadap seseorang? Apa rasanya ketika orang yang kamu anyeli itu lewat di depan kamu? Pengen bawa kapak ke? Wampleng. Kalau mendengar kata nama orang yang kamu anyeli itu rasanya gimana? Wanyel ya, nggak enak. Teman-teman, ini ada orang kafir
yang sangat benci terhadap Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah pemimpin dunia, imamnya umat Islam di seluruh dunia. Ini orang kafir ini bencinya sampai ke ubun-ubun, sampai halo, hai, sampai dia punya cita-cita tertingginya adalah membunuh Rasulullah. Istighfar, na'udzubillah. Ojo enek sing model kaya ngono kuwi. Yo ra seneng ning ojo sampai. Ini ada orang kafir yang Masya Allah, ini na'udzubillah min dzalik. Karo Rasulullah getem-getem sak boleh. Ngerti Rasulullah pokoknya hawane kudu mateni. Insyaallah. Nah, pada suatu ketika, ayo perhatikan. Pada suatu ketika Rasulullah ini sedang selesai melaksanakan sholat duhur. Kemudian dia sebelum pulang mampir istirahat di bawah pohon kurma. Dia santai-santai. Ada orang kafir yang tadi nggak suka itu tadi, namanya Daksur. Ada yang namanya Daksur? Nggak ada ya? Nenek ganti wae, ini jenenge wong elek. Nek Fahri ngono ora apa-apa. Jenenge ndi to ge daftar nama ora apal. Nah, maka si Daksur ini ngerti kae Muhammad nyeluk era Rasulullah mergo gedhe ora mengakui kenabiannya. Daksur lihat kae Muhammad renek kancane. Ambil pedangnya yang sudah dihungus, wis mingis-mingis pedangnya. Bawa. Kemudian dia berlari dan seketika berada di depannya Rasulullah. Masya Allah. Ketika umpama kowe di depannya Daksur itu udah bawa pedang, Rasulullah sedang santai di situ. Sudah diginikan. Umpama pedang ini, renek pedang ya. Rasa tak praktek. Ayo digatek gitu. Pedangnya diginikan, Rasulullah santai. Muhammad gitu bilangnya, kalau pedang ini saya tebaskan ke leher kamu, kira-kira siapa yang akan kamu mintai pertolongan Muhammad? Mau kowe piye kira-kira? Kowe diwagaki karo pedang, bondo banyak. Fahri umpama kira tugelke ndasmu. Sapa sing arep jaluki tulung? Lanjut, ayo lanjut. Rame sedelok rawo, kembali ke permasalahan. Maka Rasulullah dengan santai, dengan tegas tapi santai tapi tegas menjawab, wahai Daksur, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Siapa yang menolong? Takbir dulu. Takbir. Diangkat tangannya. Ayo diulangi. Takbir. Ngono lho, SMA Plupuh. SMA Plupuh apa slogane? Lah yo apa? Allah Akbar. Letol. Wah, meneh. Perhatikan. Maka seketika, ayo ini soal nyawa, perhatikan. Nanti kamu bisa ambil pelajaran ini. Kita tidak pernah tahu ketika kita jalan sendirian, tiba-tiba ada yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak punya pertolongan apa yang harus kita pasrahkan ke siapa? Kira-kira teman-teman, kalau dalam keadaan terjepit seperti itu, kita minta pertolongan kepada siapa? Allah. Maka ketika Rasulullah mengucapkan Daksur, Allah yang akan menolong saya, maka seketika
pedangnya ini terjatuh. Karena siapa? Yang mengucapkan ini adalah orang yang benar-benar cinta kepada Allah, maka bisa menggetarkan hati orang lain sampai gemeter, kemudian terjatuh. Diambillah oleh Rasulullah. Umpama kowe mau sing diagaki, sing ngagaki pedangin jeglok mbok jupuk kira-kira mbok kapake kira-kira. Bales mbok. Gitu. Rasulullah ganti mengucapkan begini, wahai Daksur. Hai Daksur. Sekarang gantian. Ketika pedang ini mau saya tebaskan ke leher kamu, siapa yang akan menolong kamu, Daksur? Fahri. Nah, maka Daksur ki wis keweden ya. Keweden. Iya, pertamane kaya jak-jak sok jagoan, lantang karo Rasulullah. Akhirnya terjatuh. Kuwi digenti diambil alih oleh Rasulullah. Kan wis keweden, mati aku iki. Kan ngono mikire. Mampus tenan iki aku. Mesti aku dipateni karo Muhammad iki. Maka ketika Muhammad menanyakan Daksur, siapa yang mampu menolong kamu kalau pedang ini saya tebaskan ke leher kamu? Daksur mengatakan, hanya engkau Muhammad yang mampu menolong kami kalau engkau memaafkan seluruh dosa kami. Maka Rasulullah memaafkan, dan saat itu Daksur masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa? Dua kalimat syahadat apa? Apa coba? Yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, hikmahnya apa dari kisah ini? Kita dalam keadaan seperti apapun, yang bisa menolong kita adalah Allah. Maka setiap saat kita harus selalu minta tolong pada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yuk bareng-bareng. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bareng yuk, urung kompak. Iki poso tenan to, Cah? Kok kaya wong poso lemes men lho. Poso beduk jare mau sapa sing poso beduk? Andika. Poso beduk kan Andika. Gerang kene poso beduk ya jewer kupinge. Ayo lagi. 1 2 3. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pokoknya hanya Allah pertolongan kita. Terus ingat sama Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, contoh kalimat asma Allah, nama Allah itu contohnya apa? Ketika dipanggil itu kita bisa gemetar. Contohnya adalah panggilan adzan, itu adalah panggilan dari Allah. Nama Allah yang disebut. Sudahkah ketika adzan berkumandang kita bergetar hatinya dan bergegas untuk ke masjid melaksanakan sholat? Sudah apa belum? Pertanyaan saya sekali lagi, adzan itu adalah nama Allah yang disebut, panggilan Allah. Sudahkah ciri yang pertama ketika nama Allah disebut hati kita bergetar? Sudahkah ketika adzan berkumandang hati kita bergetar? Sudah belum? Contoh piye? Prakteknya piye wis? Ketika adzan berkumandang, kamu segera keluar kelas, ambil air wudhu, masuk ke masjid. Begitu? Atau ketika adzan berkumandang, Anda ambil HP main game? Masih ada yang ketika adzan ambil HP main game? Sopo sing ngono kuwi? Ora, Fahri itu anak soleh, Mas. Fahri itu anak soleh. Solehnya sejak lahir. Andika, kamu orang iman gak?
Saya tanya semuanya, yuk dijawab. Kalian orang iman enggak? Ciri orang iman yang pertama apa? Ketika nama Allah disebut, gemetar hatinya. Krungu adzan kuwi kowe wis krasa terus pengen salat apa enggak? Jawab masing-masing dengan jujur. Nek belum, berarti ciri yang pertama saja itu belum melekat pada kalian. Padahal sholat itu pembatas antara orang iman dengan orang kafir. Orang yang meninggalkan sholat tempatnya neraka, tempatnya setan. Ini kuping apa ceting tau caca? Apa centelan wajan? Tak tanya lagi. Sholat itu pemisah antara orang iman dan orang kafir. Orang yang meninggalkan sholat tempatnya kamu pengen neraka apa surga tuh? Ayo, ini nggak boleh dibuat selometan. Ini tentang surga dan neraka. Ini ada di majelis ilmu itu ada malaikat yang mendoakan kita. Jangan sembarangan ngomong. Ucapan itu adalah doa. Nah, maka hati-hati ketika masih ada yang dengan enaknya meninggalkan sholat. Mulai hari ini, setelah ada pelajaran ini, setelah ada ngaji ini, Anda nanti harus berazam. Ketika dengar adzan, segera ambil air wudhu, sholat. Yuk, semuanya berazam. Tirukan Ustadz Supri. Tangannya ditaruh di dada semuanya. Dokumentasi, Mas, yang tukang foto-foto. Saya bisa minta musik yang sedih nggak, Mas? Oh, nggak siap, oh. Semuanya ditaruh di dada tangannya. Kita berazam semuanya. Azam itu kita berjanji pada Allah. Siap? Baca istighfar dulu yuk. Astagfirullah. Yuk kita mulai azam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kami adalah orang yang beriman. Mulai hari ini, ketika mendengar suara adzan, saya akan segera melaksanakan sholat. Mas Dandi, Pisangkas direkam, Mas, direkam. Ini berazam itu bertekad. Nah, sesuatu itu tergantung kebiasaan. Anda tahu tentang teori belief system? Apa itu belief system? Perhatikan. Ayo. Belief system itu adalah apa yang kita putuskan menjadi sebuah kebiasaan. Nanti Mas, nanti rekamnya nek pas azam ya. Kebiasaan yang kita lakukan terus menerus itu adalah karakter. Bagaimana kita pengen punya anak yang berkarakter, ketika suara adzan dikumandangkan kita bergegas melaksanakan sholat. Jadikan itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah kalau ada adzan kita nggak sholat, hati kita itu rasanya resah dan gelisah. Kalau sudah seperti itu, berarti itu sudah menjadi karakter kita. Ada yang ingin masuk surga, teman-teman? Jaga sholatnya. Ayo kita berazam sekali lagi. Mas, direkam semuanya ben ketok. Ya, pamur barang rekam gak apa-apa pamur. Insya Allah nanti ringan ya. Ringan mengendalikan anak untuk sholat setelah materi ini. Ayo lagi tempelkan posisi seperti ini di dada. Tangan kanan Anda tempelkan di dada kalian. Kita sama-sama berazam. Semua pejamkan mata. Nggak ada yang terbuka matanya. Jangan tidur tapi pejamkan mata. Pak Usjum bisa backsound istighfar, Pak, pelan-pelan. Usjum bisa dibantu atau Ayes dibantu backsound istighfar pelan-pelan. Anak-anak nggak ada yang bersuara.
Nanti ketika saya minta menirukan saya, ditirukan. Tapi sebelum, jangan teman-teman, dunia ini sebentar. Dunia ini gak lama, hanya hitungan detik dan menit. Satu hari di dunia itu 1000 di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat tempatnya neraka. Berani sekali saja meninggalkan sholat, kamu sudah masuk neraka. Mulai sekarang jangan pernah ada yang meninggalkan sholat. Tetap tangan kanan di dada. Yuk istighfar, yuk ikuti. Astagfirullah Rabbana. Semuanya istighfar. Nggak ada yang senyum-senyum. Resapi betul-betul. Cukup teman-teman, cukup. Jom lanjut. Jom lanjut. Adik-adik tirukan saya. Ya Allah, kami berazam, kami berjanji mulai hari ini, ketika saya mendengar suara adzan, saya akan segera melaksanakan sholat. Ya Allah, jaga kami ya Allah, tuntun kami ya Allah untuk taat kepadamu ya Allah, untuk istiqomah ya Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Cukup. Ya. Saya ulangi, ini model ini itu ada 2. Enek sing guzon, enek sing tenanan. Saya doakan semoga Allah ijabah atas doa-doa kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mbak, tolong dibagikan. Ya, dibagikan satu-satu, semuanya dibagikan. Keluarkan alat tulisnya, pulpennya dikeluarkan. Loh, lah piye? Hah? Dibagikan, pokoknya dibagikan. Gak bawa pulpen tuh, ya Allah. Tapi ada yang bawa toh? Ada, nanti gantian. Ya. Lebih 5 menit nggak apa-apa ya Pak Mur? Nggak apa-apa. Ya, yuk yang belum dapat semua harus dapat karena nanti ada nama kamu. Itu akan saya setorkan ke Pak Muryadi. Pulpennya gantian, salah kowe ra nggawa. Bawa nggak? Di tas bawa nggak? Ya Allah, sesuk nggawa. Pokoknya karo SKI tiap hari ada tugas kayak gini. Sesuk libur, Rebo. Gantian sama teman